yang penting tersampaikan informasi.
Baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba buka kamera on cam semuanya biar saya bisa melihat. Halo. Maaf Bu, ada yang belum diizinkan masuk. Kalau lihat di grup ada 61 peserta. Saya nanya apakah 61 peserta ini aktif semuanya? Aktif mungkin Bu, tapi mungkin masih belum join. Oke. Kalau saya pakai Zoom itu otomatis punya saya itu terekam, makanya aktivitas ini akan segera saya mulai, biar tidak banyak kosongnya dalam rekamannya. Ini yang aktif masih 13, yang bisa sudah kami terima, dan belum ada yang masuk lagi. Siti Khairia, Sumrati, sudah join. Jadi sekitar 15. Sekitar 15 yang bisa saya lihat di sini. Oke, 17. Saya mohon untuk on cam semua ya, biar kita ngomong-ngomongannya enak. Semoga sinyalnya bagus. Masih ada yang belum diterima Bu. Ya, ini proses. Saya lihat sambil melihat, sambil komunikasi dengan kalian. Oh iya, untuk materi ini presentasi apakah sudah semua ya? Sudah Bu. Sudah. Jadi kita persiapan untuk materi minimal bahan pembelajaran
sudah punya semuanya, tinggal memperdalam. Kira-kira begitu. Untuk sifat ujian UAS nanti itu saya masih belum tahu apakah ujian online atau ujian offline, apakah ada di masing-masing kediaman mahasiswa atau harus hadir di kampus. Saya masih belum menerima info detail tentang terkait bagaimana sistem ujiannya nanti. Tapi yang jelas kalian mempersiapkan diri ya. Ini sudah semester 6. Tentunya materi evaluasi dan supervisi ini sangat penting karena sebagai bahan untuk paling tidak yang paling dekat adalah kalian akan menulis atau membuat skripsi sebagai bahan atau materi terakhir pada S1 ini, pada strata 1 ini. Jadi kalian memang diwajibkan atau sebagai syarat kelulusan jika kalian sudah melakukan penelitian. Jadi dalam hal ini evaluasi pendidikan BK ini, evaluasi dan supervisi bimbingan konseling ini sangat dibutuhkan untuk pemanfaatan atau implementasi pada pembuatan skripsi. Sehingga tolong diperhatikan untuk materi-materinya, diantaranya hakikat dan urgensi evaluasi bimbingan dan konseling. Di awal sudah saya jelaskan, kemudian selanjutnya model-model evaluasi bimbingan konseling, mungkin model-modelnya ini sudah dipresentasikan oleh teman-temanmu, kemudian model dan pendekatan evaluasi program, kemudian implementasi model evaluasi bimbingan dan konseling di sekolah, kemudian model-model supervisi bimbingan dan konseling. Ini masih belum ada tambahan lagi mahasiswa, sekitar ada 24, sehingga dari 24 pendengar ini yang masuk dalam ruangan Zoom pagi hari ini bisa menyimpan tugas urgensi yang saya sampaikan pagi hari ini. Baik, mahasiswaku yang sangat saya banggakan, kira-kira sampai detik ini ada informasi untuk saya atau pertanyaan untuk saya terkait proses pembelajaran kali ini? Silakan saya beri waktu 3 menit untuk menanyakan. Silakan yang baru masuk menulis penamaan dengan A6, nama. Masih menggunakan satu Zoom, satu akun, ada beberapa mahasiswa ya? Masih ada ya? Wildanun, Mukholadun, silahkan buka ini, buka kameranya. Era Fazira, buka kameranya. Sri Rahayu Sri, Siti Nurul, buka kameranya. Siti Nur Qoyimah, Siti Khairia, ya oke. Masih banyak yang belum buka kamera, oke. Ini sudah tercover 26. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, berarti saya anggap bahwa kalian sudah memahami bagaimana sistem belajarnya. Oke, saya akan memberikan pendalaman saja tentang konsep evaluasi pada mata kuliah kita ini. Konsep evaluasi pada bimbingan dan konseling. Memberikan gambaran ketika kalian sudah akan melakukan atau membuat program, kemudian pasti akan diakhiri dengan kata atau istilah
atau namanya evaluasi. Semua dalam kajian keilmuan yang berkembang pada saat ini memang menjadi disiplin ilmu tersendiri, yaitu istilah evaluasi, atau mungkin lebih mudahnya kita menganggap bahwa evaluasi itu adalah penilaian. Sehingga dianggap istilah baru dalam dunia bimbingan dan konseling. Tetapi pada kajian evaluasi ternyata telah banyak memberikan manfaat dan kontribusi di dalam memberikan informasi maupun data, khususnya mengenai pelaksanaan suatu program tertentu yang pada gilirannya akan menghasilkan rekomendasi dan digunakan oleh pelaksana program tersebut untuk menentukan keputusan apakah program tersebut tidak baik atau dihentikan, atau program tersebut itu baik dilanjutkan, atau program tersebut perlu ditingkatkan. Sehingga kata evaluasi sebagai tolok ukur, sebagai standar untuk keberhasilan sebuah program yang kalian buat. Kemudian data yang sudah dikumpulkan pada pelaksanaannya itu sebagai tolok ukur atau kita fokuskan dari istilah program evaluasi. Jadi program evaluasi ini di dalamnya terdapat data-data yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Bisa dalam data penelitian, bisa dalam data pembelajaran, atau data mata kuliah, atau mata pelajaran di sekolah. Nah, ini merupakan atau istilahnya namanya program. Nah, ini ketika kita membuat program, maka program itu yang kita analisis, yang kita fokuskan. Sehingga keluarlah istilah evaluasi penilaian. Apakah program tersebut itu cocok? Apakah program tersebut itu perlu diperbaharui, atau program tersebut perlu ditambahin, atau program tersebut sudah tidak layak lagi dengan kondisi saat ini. Nah, ini namanya evaluasi. Nah, di situ data yang akan dibutuhkan pada saat Anda mengumpulkan informasi, maka Anda harus memberikan kegiatan yang namanya pengumpulan informasi. Kemudian terdapat, setelah informasi itu didapat, maka perlu pengolahan. Nah, di saat pengolahan ini, apakah perlu data statistik? Apakah perlu data observasi? Apakah perlu data secara langsung, observasi secara langsung atau observasi mendalam, yang di dalam istilah penelitian itu pengolahan data itu ada data kualitatif atau deskripsi secara mendalam, melihat, mengobservasi secara mendalam, atau kita melakukan survei ke dalam sebuah pelaksanaan yang sesuai dengan program yang Anda buat, namanya kualitatif. Kemudian ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini data yang istilahnya kita mengolah data dengan menggunakan angka-angka. Maka cara menarik kesimpulannya, kita mengolah angka-angka dalam menentukan sikap baik atau buruk terhadap sikap
mahasiswa atau sikap siswa kita yang kita observer, yang kita lihat. Nah, kita harus menggunakan instrumen-instrumen atau indikator-indikator yang memang sesuai dengan data-data kuantitatif atau data statistik. Kemudian pengolahan data yang lain yang ketiga itu bisa menggunakan data pengolahan pengembangan, yaitu pengembangan ini adalah sebuah tindakan atau program yang mengarah kepada pembuatan produk. Jadi hasil dari pengamatan, hasil dari observasi, hasil dari rumusan yang dibuat oleh Anda semuanya itu akan menghasilkan produk. Itu namanya pengolahan dengan istilah pengembangan. Pengembangan ini nanti akan menghasilkan sebuah produk. Apa yang didapatkan dari dalam produk ini adalah berupa survei, hasil pelihatan atau observasi yang kalian dapati, yang kalian buat program-program tersebut berupa misalnya berupa buku panduan, berupa istilahnya langkah-langkah bagaimana agar anak atau mahasiswa atau siswa bisa mengikuti atau merestrukturisasi perubahan tingkah laku yang sebelumnya memang tidak pantas, maka menjadi pantas karena adanya sentuhan perubahan behavioristik terhadap perilaku anak tersebut atau siswa tersebut. Nah, ini yang dipakai oleh observer, oleh kalian, oleh mahasiswa sebagai pengumpulan data atau pengolahan data dalam istilah pengembangan atau membuat produk, gitu ya. Kemudian setelah cara tadi dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan itu, maka kalian tariklah sebuah catatan, kemudian baru kalian itu melakukan analisis data. Sehingga dari analisis data akan ditemukan sebuah penyajian data. Penyajian. Jadi misalkan tadi saya lanjutkan untuk pengembangan atau pembuatan produk tadi dalam hal produk pengembangan, maka di situ penyajiannya adalah kalian kan membuat sebuah produk nih, produknya berupa panduan atau buku panduan atau langkah-langkah untuk merubah sikap-sikap anak menjadi A, menjadi B, dari A menjadi B, misalkan begitu ya. Melakukan restrukturisasi perubahan behavioris, perubahan tingkah laku anak dari A menjadi B. Nah, begitu. Nah, ini hasilnya penyajian ini. Nah, program evaluasi ini akan memberikan sajian berupa hasil akhir. Apa yang dilakukan dalam hal-hal kita melakukan evaluasi atau penilaian, maka yang disajikan ini adalah endingnya berupa penyajian. Semua ini kita menggunakan model atau teknik-teknik secara ilmiah. Pengambilan keputusan ini karena secara teknik ilmiah, maka proseduralnya menyesuaikan dengan pola-pola penelitian ilmiah. Evaluasi program merupakan evaluasi yang menilai aktivitas di bidang pendidikan dengan menyediakan data yang berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi program merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sampai prosedur dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk memperoleh data sehingga berguna dalam pengambilan keputusan. Sampai detik ini ada yang perlu ditanyakan? Silakan, saya membuka pertanyaan.
Oke, ini ada 29 peserta. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Istilah program evaluasi. Program evaluasi ini sudah banyak yang mendefinisikan oleh para tokoh-tokoh sebelumnya. Jadi misalnya oleh Staffiben, mungkin nanti akan saya share ya, nanti saya jadikan satu dengan materi kalian jika memang perlu bahan-bahan bacaan. Ini menjelaskan bahwa adanya evaluasi program ini merupakan suatu bentuk proses untuk mencoba menyesuaikan data objektif dari awal hingga akhir pelaksanaan program sebagai dasar penilaian terhadap tujuan program. Jadi dasarnya ini adalah ada langkah-langkah program evaluasi yang akan dibuat oleh kalian. Jadi untuk melakukan program ini, Anda dibuat kemudian dilakukan secara terus-menerus agar program yang kalian buat ini sampai tercapai, terencana, dan sistematik dan terarah. Begitu. Kemudian ada upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisis fakta, data, dan informasi untuk mengumpulkan harga nilai dari evaluasi yang merupakan bagian terpenting dalam setiap kegiatan ataupun program, sehingga tidak ada suatu kegiatan pun yang dapat terlaksana dengan baik tanpa evaluasi. Kemudian seperti pendapat tokoh Board and Goal menyampaikan bahwa ada perbandingan kondisi atau kinerja sesuatu untuk satu standar atau lebih. Dalam hal ini, stake-nya lebih menekankan kesesuaian antara suatu kerja yang biasa disebut dengan kinerja dengan satu patokan atau acuan atau standarisasi yang telah ditetapkan. Jadi adanya program ini merupakan bentuk acuan, bentuk program, bentuk standar yang sudah ditetapkan oleh si pembuat. Kalau tidak ada langkah-langkah itu, maka karena ini adalah evaluasi dalam ranah keilmiahan, maka semua itu harus berdasarkan prosedural. Jadi standarisasi itu harus kita tetapkan oleh kita sendiri agar menjadi program yang berstandar. Kemudian yang terakhir dari saya, untuk menentukan seberapa jauh target program yang sudah tercapai, yang dilakukan sebagai tolak ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan kegiatan. Di sini saya mengangkat dari pendapat Ari Kunto, bagaimana atau ada 4 kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program. Ari Kunto mengatakan bahwa satu dari hasilnya adalah menghentikan program karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, merevisi program karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan terhadap kesalahan atau ada sedikit perubahan. Dan yang ketiga adalah melanjutkan program. Karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan
sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. Dan yang keempat, menyebarkan program atau melaksanakan program di tempat lain karena dianggap bahwa di tempat kita sudah relevan atau sudah sesuai. Atau mengulangi lagi program yang ada pada saat yang berbeda atau di lain waktu. Karena program tersebut sudah dianggap berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat atau di waktu yang akan datang atau disebar luaskan. Saya kira saya sudah menjelaskan atau menekankan atau merumuskan informasi materi dari evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling ini mulai awal sampai apa hasilnya nanti yang akan diperoleh, yang akan kita dapatkan dari mata kuliah ini. Saya kira dari saya materi sudah cukup sebagai penekanan dan unsur tambahan. Untuk kurang lebihnya kalian baca-baca. Saya berharap tugas-tugas kalian sudah dikumpulkan, nanti akan saya rumuskan atau saya jadikan sebuah buku teori atau buku antologi berangkat dari kelas ini. Saya berikan waktu untuk kalian, silahkan memberikan komentar beberapa menit sebelum Zoom ini berakhir. Silakan, saya kasih waktu. Ini sudah, oh masih ada, Nilna Jauhariatul. Ini setelah ini Zoom kita akan berakhir 40 menit. Sebagai tambahan nanti saya share di grup. Mungkin ada tambahan atau usulan atau pertanyaan. Silahkan saya beri waktu. Kalau tidak ada, silakan mewakili dari kalian untuk ditutup dengan doa majelis, doa selesai belajar. Silakan perwakilan, ada yang bersuara? Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pertemuan. Ya baik, terima kasih saudari siapa ini? Halimah. Oke, jangan lupa ini sisa waktu, silakan presensi tulis di Zoom biar sekalian saya menyimpan di situ. Ada sisa waktu, silakan kalian menulis presensi di sana di kolom chat karena ini terekam langsung. Oke, agak dipercepat ya nulisnya. Ini ada sisa waktu beberapa menit untuk dimanfaatkan untuk mengakhiri perkuliahan di pagi hari ini. Nanti saya simpan, saya kirim ke grup hasil rekamannya. Jangan lupa menulis. Nah, betul. Terus silakan agak cepat. Biar tercover semuanya. Dari 29 yang hadir pagi hari ini. Oke. Sambil menunggu, menutup dengan sendirinya ya. Oke. Oke, bertambah terus. Oh ya, sambil mengingatkan, untuk tugas membuat makalah atau
PPT bisa dikirim di grup aja lah ya, supaya bisa terarah begitu ya. Di grup kok sepi banget, nggak pernah dipakai grupnya. Jadi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok berapa itu ya, ada berapa kelompok, di-share ya di grup, nanti akan saya cek karena ini sudah mau berakhir perkuliahan, sekaligus masa-masa perekaman nilai. Nilaian. Ya. Kalau saya perekaman nilai, bukan menjadi evaluasi dan supervisi ya. Saya hanya menilai saja, kemudian dirumuskan dalam bentuk nilai, dalam bentuk angka nanti masing-masing mahasiswa, keaktifan dan lain-lain. Oke, masih ada waktu. Silahkan menulis presentasi atau sudah selesai semua 29?